Yo, halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya, bagi yang berpuasa semoga dilancarkan puasanya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang diangkat dari kisah nyata berjudul Dashra yang tayang tahun 2018, di mana di suatu pemukiman di tengah hutan negara Tunisia, para warganya adalah kanibal atau pemakan manusia, serta adanya praktek sihir atau perdukunan di tempat itu, menjadikan cerita yang menakutkan bagi setiap orang. Oke, tanpa basa-basi, panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. Di awal film kita langsung ditampilkan pada sebuah adegan di mana ada beberapa orang berada di suatu tempat dan seorang wanita yang tidak sadarkan diri. Sesaat setelah itu terjadilah penyembelihan dengan darah mulai mengalir dan film pun dimulai. Di sebuah universitas dengan jurusan jurnalisme, seorang wanita bernama Yasmin dan dua temannya yang bernama Walid dan Bilal mendapat tugas dari sang dosen untuk melakukan laporan investigasi yang harus difilmkan. Dan pekerjaan yang mereka buat haruslah yang eksklusif tanpa ada kesamaan antara satu dan yang lainnya. Laporan boleh dikerjakan berkelompok dan mereka diberi waktu selama 15 hari. Adegan berpindah di mana seorang kakek-kakek sedang memandikan seorang mayat secara islami. Memang pada dasarnya warga negara Tunisia di Afrika Utara ini mayoritas muslim dan nuansa islami sangat terasa di film ini. Kakek ini bernama Bashir, dia adalah kakeknya si Yasmin. Mereka berdiskusi tentang laporan seperti apa yang akan mereka kerjakan. Di sini Walid memberi ide untuk membuat laporan tentang seorang wanita yang ditemukan di pinggir jalan tepi hutan dengan tanpa pakaian serta kondisi leher yang tergorok, serta tidak mempunyai identitas. Kabarnya wanita ini bertingkah sangat agresif dan dia juga dituduh sebagai seorang penyihir. Dia sekarang berada di rumah sakit jiwa dan dia bernama Monjia. Walid meyakini itu akan jadi laporan yang sangat eksklusif. Mendengar cerita Walid, Bilal dan Yasmin pun setuju. Adegan berpindah pada Yasmin yang sedang mandi, di mana air yang dia gunakan berubah menjadi darah. Dan ada seseorang dengan jubah hitam membuka tirai tempat dia mandi. Namun ternyata itu hanya mimpi. Kakek Bashir pun menemuinya. Namun tiba-tiba saja kakek Bashir menggigit tangan Yasmin. Dan lagi-lagi itu hanya mimpi. Jadi ini cuma mimpi dalam mimpi gitu. Keesokan paginya Yasmin, Bilal dan Walid pergi ke rumah sakit jiwa. Di sana mereka coba menginterview kepala rumah sakit jiwa untuk mendapatkan informasi tentang wanita yang bernama Monjia. Sang kepala rumah sakit yang awalnya baik-baik saja sekarang merasa terusik dan enggan memberikan informasi apapun tentang Monjia. Dia terus berdalih bahwa tidak ada pasien yang mereka maksud di rumah sakit itu. Akhirnya Yasmin dan kawan-kawan pun diusir. Tidak mau usahanya sia-sia, Walid yang mempunyai koneksi orang dalam pun memberi sogokan agar mereka dapat bertemu dengan Monjia. Sebelum menemui Monjia, Yasmin mencari informasi tentangnya. Dan Yasmin ini sering bermimpi dan mengalami hal-hal buruk, di mana pada saat itu dia melihat seseorang yang aneh di sekitarnya. Akhirnya mereka bertiga pun dapat menemui Monjia. Di dalam bangsalnya Yasmin menanyakan dari mana asalnya, namun karena tidak mau menjawab, Yasmin memberikan sebuah peta agar Monjia menunjukkan dari mana asal-usulnya. Tiba-tiba saja Monjia memegangi Yasmin dan berkata, "Itu kau." Monjia pun langsung ditendang dan mereka bertiga pun kabur meninggalkan rumah sakit. Saat di rumah, kakek Bashir melihat luka di tangan Yasmin akibat cengkeraman Monjia. Namun Yasmin tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Walaupun demikian, kakek Bashir curiga ada yang Yasmin tutup-tutupi. Kakek Bashir pun menyuruh Yasmin untuk pergi ke seorang syekh atau tabib gitu untuk mengobati agar mimpi-mimpi buruk dan kejadian-kejadian aneh dalam hidupnya tidak terjadi lagi. Walaupun Yasmin tidak suka, namun dia tetap datang juga.
Di sini kakek pasir juga menyembunyikan sesuatu tentang Yasmin, dan dia tidak mau memberitahu kepada Yasmin. Apakah itu? Mereka bertiga melanjutkan misi mereka untuk menuju lokasi berasalnya Monjia. Saat di perjalanan, seorang pria yang ramah mendatangi mereka dan menawarkan bantuan kali saja mereka membutuhkan. Karena merasa semuanya baik-baik saja, Yasmin dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanannya. Mereka pun bertemu seorang pria penggembala domba yang tuli. Namun, saat Yasmin menanyakan Monjia, penggembala ini seakan-akan paham, lalu dia pergi begitu saja. Entah apa yang meyakinkan Walid, dia menunjuk suatu jalan menuju hutan dan meyakini bahwa jalan itu yang akan membawa mereka ke lokasi Monjia. Berpindah pada kakek Bashir yang sedang mencuci papan tempat mandi mayat. Di sini dia mendapat gangguan goib, di mana air yang dia gunakan berubah menjadi darah. Kakek Bashir pun membaca doa-doa sembari melanjutkan pekerjaannya. Kembali lagi pada Yasmin dan kawan-kawan. Mereka yang tidak tahu arah tujuan mereka di tengah hutan bertemu seorang gadis kecil yang sedang makan, dan ternyata dia sedang memakan burung mentah. Gadis itu pun lari dan Yasmin serta kawan-kawan mengejarnya. Mereka bertiga sampai di sebuah pemukiman, di mana kebanyakan warganya adalah perempuan dan sangat suka makan daging. Terlihat dari daging-daging yang begitu banyak terlihat di sekeliling pemukiman ini. Tiba-tiba saja seorang pria datang dan dia bernama Saber. Ya, Saber adalah orang yang menawarkan bantuan kepada Yasmin dan kawan-kawan di jalan tadi. Terlihat Saber adalah pria yang sangat ramah. Di sisi lain, kakek Bashir yang masuk ke kamar Yasmin menemukan koran-koran yang memberitakan tentang Monjia. Dia menyadari Yasmin sedang mencari tahu tentang itu. Kakek Bashir yang khawatir coba menelepon Yasmin. Namun karena di lokasi Yasmin sekarang berada tidak ada sinyal, kakek Bashir pun tidak bisa menghubunginya. Begitu pula Yasmin. Mereka pun di sana sampai malam dan menikmati makan malam yang seluruh menunya adalah daging. Walaupun terlihat begitu menjijikan, namun orang-orang di sana makan dengan lahap. Yasmin dan Bilal merasa ada yang aneh dengan daging yang mereka makan. Namun Walid merasa rasanya enak-enak saja. Saat itu pula gadis kecil di hutan muncul lagi, dan namanya adalah Rebeh. Saber berkata bahwa Rebeh adalah keponakannya. Setelah makan malam selesai, Yasmin memutuskan untuk pulang karena tidak nyaman berada di sana serta mengkhawatirkan kakek Bashir. Namun karena tidak punya pilihan lain, akhirnya mereka pun menginap di sana. Saat tengah malam, Yasmin yang kebelet pun pergi ke kamar mandi, di mana lampunya berkedip-kedip. Tentu sangat menakutkan ya. Yasmin yang melihat keluar lewat jendela melihat banyak orang yang berdiri di sana tanpa melakukan apa-apa. Yasmin pun membangunkan Walid dan Bilal. Namun setelah itu orang-orang di luar sana ternyata tidak ada lagi. Saat keesokan paginya, Saber membawa wanita baru memasuki pemukiman itu. Dan saat itulah Bilal meminta Saber untuk mengantarnya ke mobil. Di tempat lain, kakek Bashir mengambil sebuah foto dan membakarnya. Kira-kira foto siapakah itu? Entahlah. Walid melihat video-video di kamera milik Bilal. Dia mendapati rekaman saat mereka tertidur. Walid mengira itu adalah ulah dari Bilal. Namun ternyata Bilal juga ada dalam rekaman tersebut. Terlihat sebuah pisau mengarah ke wajah Bilal. Saat Bilal datang, Walid menghapus video tersebut. Namun anehnya, Walid bersikap biasa-biasa saja. Padahal dari dalam video tersebut dia menyadari ada sebuah ancaman untuk mereka. Berpindah pada kakek Bashir yang nampaknya dia habis dari rumah sakit jiwa ya. Dan sekarang dia pergi ke sebuah terminal kayaknya untuk menjemput Yasmin. Di sana kakek Bashir melihat seseorang yang bertubuh tinggi menggunakan jubah hitam dan menutupi seluruh tubuhnya. Kakek Bashir pun membacakan doa-doa dan tiba-tiba orang itu pun menghilang. Balik lagi ke Yasmin yang mengajak ngobrol seorang wanita bernama Farah. Awalnya dia diam-diam saja, namun akhirnya dia mulai sedikit bicara dan menyuruh Yasmin agar segera meninggalkan tempat itu. Saber yang datang langsung mengusir Farah, karena menurut peraturan di sana para wanita tidak boleh bicara dengan orang asing. Bilal yang melihat Saber menggunakan mobil ikut menumpang bersamanya, namun dia ditinggal. Bilal pun pergi dengan berjalan kaki.
Di sisi lain, kakek Bashir yang dalam perjalanan pun mendapat gangguan-gangguan dari makhluk goib, namun dia masih bisa mengatasinya. Bilal yang berjalan kaki melihat Saber sedang membayar sebuah karung, dan dia yakini di dalam karung tersebut adalah seorang manusia. Di sisi lain, Yasmin menceritakan tentang Farah yang menyuruhnya pergi dari sana kepada Walid. Namun, Walid menganggap Farah adalah orang gila dan jangan percaya dengan ucapannya. Balik lagi pada Bilal yang hendak kembali ke teman-temannya. Namun, dia terjatuh di suatu tempat di mana banyak darah dan tulang manusia di sana. Saber yang sudah sampai memberikan karung-karung tadi pada para wanita di sana, dan karung itu pun diletakkan di depan pintu. Dan tiba-tiba saja sebuah tangan meraih karung tadi dibawa masuk ke dalam. Saber pun memberitahu kepada Yasmin bahwa ban mobil miliknya telah dicuri. Itu berarti Yasmin tidak akan bisa pulang hari itu juga. Bilal yang sampai di permukiman langsung mengajak Yasmin dan Walid untuk segera pergi. Dia pun ingin menunjukkan bahwa Saber telah membawa seseorang di dalam karung. Namun setelah dicek ternyata itu hanyalah kepala kambing. Karena kejadian itu terjadilah pertengkaran di antara mereka. Yasmin pun membaca sebuah buku catatan yang diberi oleh Farah, di mana catatan itu berisi pada tanggal 15 September tahun 1995. Seorang jurnalis perempuan datang ke pemukiman itu untuk membuat artikel yang sedang dia kerjakan, di mana dia mendapati orang-orang tidak mau berbicara dengannya, dan kebiasaan orang-orang di sana yang sangat suka memakan daging. Dia semakin penasaran dengan seorang wanita tinggi berkulit hitam dan berjubah hitam, di mana wanita itu ditakuti warga di sana. Jurnalis ini penasaran apa yang wanita kulit hitam itu lakukan pada malam hari. Betapa terkejutnya dia karena ternyata ada proses sihir yang dilakukan wanita itu, di mana karung-karung yang masuk pemukiman tersebut berisi manusia yang dijadikan tumbal untuk mendapatkan harta. Tiga hari tidak keluar rumah, jurnalis ini mengikuti wanita tinggi berjubah tadi yang sedang membawa sebuah karung. Jurnalis ini diam-diam mengambil karung itu dan ternyata isinya seorang anak kecil dengan tanda lahir bulan sabit di tangannya. Yasmin menyadari itu adalah dirinya yang pada akhirnya dititipkan pada kakek Bashir. Dan pada akhirnya wanita jurnalis itu tertangkap juga. Hingga akhirnya Yasmin menyadari bahwa wanita itu adalah Monjia. Di bagian akhir catatan ada beberapa foto yang menampilkan si gadis kecil rebeh yang tidak tumbuh dewasa. Bahkan sampai sekarang dia masih saja menjadi anak kecil. Tiba-tiba saja terdengar suara teriakan orang melahirkan. Namun orang-orang yang membantu melahirkan mereka menggunakan pisau. Bayi yang lahir langsung diambil oleh rebeh dan dibawanya lari. Yasmin pun mengikutinya hingga di suatu bangunan rebeh melemparkan bayi itu begitu saja di atas tulang belulang manusia. Dan seseorang yang mengerikan keluar dari kegelapan dan langsung memakan bayi tersebut. Yasmin coba merekamnya, namun ponselnya berbunyi. Rebeh yang menyadari itu langsung mengejar Yasmin. Yasmin dapat bersembunyi di suatu dapur nampaknya, dan di sana ditemukan potongan tubuh manusia beserta jeroan-jeroannya. Yasmin yang ketakutan langsung lari menemui Bilal agar segera meninggalkan tempat itu. Pintu rumah ada yang mengetuk. Bilal yang membuka pintu tiba-tiba saja diserang rebeh di bagian perutnya, dan isian perutnya Bilal pun berjajaran keluar. Yasmin yang ketakutan hanya bisa memandangi Bilal yang tubuhnya ditusuk-tusuk oleh para wanita di sana. Untungnya kakek Bashir sampai di sana dan membacakan surat An-Nas, membuat para wanita tadi kepanasan. Kakek Bashir dan Yasmin pun meninggalkan tempat tadi, dan terlihat Bilal yang diseret oleh para wanita. Di tempat lain, Monjia mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Di sini terungkap siapa sebenarnya Saber. Dia menggantung Bilal untuk dijadikan makanannya. Dia pun menyuruh rebeh melepaskan sesuatu, entah apa yang dimaksud. Di saat pelariannya, kakek Bashir dan Yasmin bertemu dengan Walid yang terluka di tengah hutan. Namun ternyata Walid malah membunuh kakek Bashir, dan terungkap sudah karena ternyata Walid adalah bagian dari mereka.
Itu sebabnya Walid berinisiatif pergi ke sana, memberinya peta, menikmati daging yang rasanya aneh dan menyuruhnya untuk menginap. Dengan rasa kecewa dan marah tentunya, Yasmin hanya bisa menangis. Akhirnya dia pun tertangkap juga. Dan film ditutup dengan foto-foto asli lokasi kejadian itu. Yos, film yang sangat horor ya, apalagi diambil dari kisah nyata. Walaupun minim sekali jumpscare yang terjadi, namun suasana dalam film sangatlah pekat. Akan lebih terasa lagi jika kalian nonton sendiri filmnya terus pakai headset. Mantep pisan itu. Dari film ini, pelajaran yang dapat kita ambil adalah hal-hal yang bersifat goib selalu ada di sekitar kita, jadi selalu berdoa dan meminta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa juga tetap waspadalah, waspadalah. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.